Oke, selamat ulang. Oke oke, pokoknya potongan nih, oke. Kita dari kelompok 3 mau presentasiin tentang AC/DC dan relevan cost. Di kelompok 3 ini mempunyai anggota kelompok yang pertama Surya, dan yang kedua Nicholas, dan yang terakhir saya. Oke, pertama kita bakal ngebahas AC/DC. Apa itu inventory cost? Penetapan biaya persediaan juga disebut akuntansi biaya persediaan, adalah ketika perusahaan menetapkan biaya ke produk. Biaya-biaya ini juga termasuk biaya tak terduga seperti biaya penyimpanan, administrasi, dan fluktuasi pasar. Biaya persediaan adalah bagian dari teknik pengendalian persediaan. Pengendali persediaan yang tepat dalam rantai pasokan membantu mengurangi total biaya persediaan dan membantu dalam menentukan berapa banyak produk yang harus dibawa oleh perusahaan. Inventory costing difference in income. Yang pertama, laba sering digunakan untuk mengukur kinerja manajerial. Yang kedua, dalam hubungannya dengan pelaporan laba atau rugi, terdapat 3 metode penetapan harga pokok yang dapat digunakan, yaitu yang pertama absorption costing, full costing, conventional costing, yang kedua variable costing, direct costing, marginal costing, dan yang terakhir throughput costing. Absorption costing yaitu metode penetapan harga pokok persediaan di mana semua biaya produksi variabel dan tetap dimasukkan sebagai biaya yang dapat diinventarisasi. Anda dapat mengatakan bahwa persediaan menyerap semua biaya produksi. Absorption costing adalah metode penetapan harga pokok yang membebankan semua biaya produksi baik bersifat variabel maupun tetap sebagai harga pokok produk yang dihasilkan. Karena membebankan seluruh biaya produksi sebagai harga pokok, maka metode absorption costing disebut juga metode full costing. Perlakuan FMO pada metode absorption costing. Yang pertama, sebagian dialokasikan sebagai aset tercantum dalam nilai persediaan akhir untuk produk yang belum terjual, dan yang terakhir, sebagian lagi dialokasikan sebagai expense tercantum dalam nilai COGS untuk produk yang telah terjual. Absorption costing adalah metode inventaris yang diperlukan untuk pelaporan keuangan eksternal di sebagian besar negara, juga lebih disukai karena yang pertama ini hemat biaya dan kurang membingungkan. Yang kedua ini dapat membantu mencegah manajer mengambil tindakan yang membuat ukuran kinerja mereka terlihat baik, tetapi merugikan pendapat yang mereka laporkan kepada pemegang saham. Dan yang terakhir ini mengukur biaya semua sumber daya manufaktur, variabel atau tetap yang diperlukan untuk memproduksi inventaris. Selanjutnya itu kebaikan metode AC. Yang pertama sesuai dengan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle sehingga dapat digunakan untuk pelaporan kepada pihak eksternal. Dan yang kedua, mudah diterapkan karena metode ini tidak memerlukan pemisahan biaya overhead ke dalam biaya variabel dan biaya tetap, sehingga memudahkan manajer dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi. Kelemahan metode AC, yang pertama, dapat digunakan untuk memanipulasi laba perusahaan. Caranya, dengan memperbesar atau memperkecil volume produksi. Contoh, volume produksi diperbesar, unit cost harga pokok per unit menjadi rendah. Dengan asumsi volume penjualan tetap tidak berubah, memperbesar volume produksi mengakibatkan jumlah persediaan akhir menjadi besar. Selanjutnya, nilai persediaan akhir menjadi besar, COGS harga pokok penjualan menjadi kecil atau rendah, dan gross profit laba bruto menjadi besar. Yang kedua, unit cost dari produk yang sama dalam keadaan harga-harga stabil dapat berbeda dari waktu ke waktu. Penyebabnya unsur FMO rate, semakin besar volume produksi, semakin rendah FMO rate, dan semakin rendah unit cost. Sebaliknya, semakin rendah volume produksi, semakin tinggi FMO rate, dan semakin tinggi unit cost. Dan yang ketiga, tidak dapat digunakan dalam perencanaan laba atau profit planning. Perusahaan tidak dapat mengetahui seberapa besar laba operasional, akan terpengaruh apabila terjadi perubahan volume penjualan atau realisasi penjualan menyimpang dari yang dianggarkan. Pada metode AC, laba operasional merupakan fungsi dari produksi dan penjualan. Keempat, tidak dapat digunakan dalam pengembalian keputusan khusus atau special decision making. Absorption costing dan performance measurement memproduksi untuk persediaan dapat dibenarkan ketika pertumbuhan cepat diperkirakan, tetapi tidak boleh dilakukan hanya untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua, salah satu atribut yang tidak menguntungkan dari penentuan biaya penyerapan adalah bahwa ia memungkinkan manajer untuk meningkatkan margin dan oleh karena itu pendapatan operasional dengan memproduksi lebih banyak persediaan akhir.
Dan yang terakhir, untuk mengurangi penumpukan persediaan yang tidak diinginkan, perusahaan dapat menggunakan penentuan biaya variabel untuk tujuan pelaporan internal termasuk pengukuran kinerja. Variable costing adalah metode penetapan harga pokok yang mana semua biaya produksi variabel, langsung dan tidak langsung termasuk sebagai biaya yang dapat diinventarisasi, atau juga dikenal sebagai direct costing. Adanya kelemahan pada metode AC, khususnya untuk tujuan profit planning, menyebabkan munculnya metode variable costing. Variable costing adalah metode penetapan harga pokok yang membebankan hanya biaya produksi yang bersifat variabel sebagai harga pokok produk yang dihasilkan. Jadi harga pokok per unit atau unit cost, produk terdiri dari biaya bahan langsung per unit, upah langsung per unit, dan FMO rate. Pada metode variable costing, seluruh FMO yang terjadi dialokasikan sebagai expense, period cost, atau fixed cost dalam income statement. Beberapa pandangan mengatakan bahwa penggunaan istilah direct costing untuk variable costing kurang tepat, atau direct costing it's not an accurate description karena ada dua alasan. Yang pertama, biaya variabel tidak memasukkan semua biaya langsung sebagai biaya inventaris, hanya biaya produksi variabel langsung yang dimasukkan. Semua biaya produksi tetap langsung dan semua biaya non-produksi langsung tidak termasuk dalam biaya inventaris. Biaya variabel memasukkan biaya inventaris tidak hanya biaya produksi langsung, tetapi juga beberapa biaya tidak langsung atau biaya produksi variabel tidak langsung. Variable costing adalah istilah yang kurang tepat untuk menggambarkan metode penghitungan biaya persediaan ini, karena tidak semua biaya variabel adalah biaya yang dapat diinventarisasi, hanya biaya produksi variabel yang dapat diinventarisasi. Metode DC digunakan untuk pembuatan laporan kepada pihak internal atau manajemen perusahaan. Kebaikan metode variable costing. Yang pertama, tidak dapat digunakan untuk memanipulasi laba. Yang kedua, unit cost dihasilkan dalam keadaan harga-harga stabil adalah sama dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat digunakan untuk profit planning. Yang keempat, perusahaan dapat mengetahui seberapa jauh laba operasi akan terpengaruh oleh perubahan penjualan atau apabila realisasi penjualan menyimpang dari yang dianggarkan. Pada metode DC, laba operasi dipengaruhi secara langsung oleh perubahan volume penjualan, bukan volume produksi. Yang kelima, dapat digunakan dalam pengembalian keputusan khusus atau special decision making, seperti menerima atau menolak order khusus. Yang keenam, fixed cost dilaporkan sebagai period cost yang memungkinkan pengendalian biaya lebih baik, atau karena besar kecilnya fixed cost akan mempengaruhi NPBT yang diperoleh. Yang ketujuh, income statement dengan metode DC dapat digunakan dalam CVP analis. Dan yang terakhir, misalnya CM dari masing-masing produk atau daerah atau secara total dapat diketahui dengan segera. Ingat, fungsi CM adalah untuk menutup biaya tetap dan memberikan sumbangan terhadap laba perusahaan bila biaya tetap telah tertutup melalui pembuatan segmen reporting. Ya, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan metode variable costing. Yang pertama itu, metode variable costing itu sulit untuk mengklasifikasikan biaya secara tepat ke dalam biaya tetap dan biaya variabel, khususnya biaya campuran atau mixed cost. Yang kedua itu ada manajer itu cenderung untuk mengabaikan biaya tetap karena dalam variable costing lebih memfokuskan pada biaya variabel guna memperoleh contribution margin yang besar. Yang ketiga itu harga pokok produksi per unit atau unit cost diperlakukan lebih rendah dari yang sebenarnya. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk laporan kepada pihak eksternal. Selanjutnya kita akan membahas tentang throughput costing. Jadi metode ini lebih ekstrim daripada metode variable costing. Disebut juga sebagai super variable costing. Jadi throughput costing adalah metode penetapan harga pokok yang hanya memasukkan biaya bahan langsung sebagai unsur harga pokok. Semua biaya lainnya diperhitungkan sebagai biaya operasional atau biaya periode di mana mereka terjadi. Throughput costing hanya bahan langsung yang dikapitalisasi atau semua biaya lainnya dibebankan. Jadi secara khusus, biaya tenaga kerja langsung variabel dan biaya manufaktur tidak langsung variabel dianggap sebagai biaya periode dan dikurangkan sebagai biaya periode. Throughput costing adalah metode penetapan harga pokok yang hanya memasukkan biaya bahan langsung sebagai unsur harga pokok, sedangkan biaya-biaya lainnya diperhitungkan sebagai period cost atau expenses. Selanjutnya akan membahas tentang dampak penggunaan metode AC dan metode VC. Perbedaan antara perhitungan harga pokok produksi atau unit cost dan dari produksi yang dihasilkan dan besaran nilai persediaan akhir
Setelah itu perbedaan dalam penyajian laporan laba rugi atau income statement untuk menentukan besar laba rugi yang diperoleh. Selanjutnya ada analisis perbedaan operating income atau NPBT antara metode AC dan metode PC. Yang pertama metode AC, FMO merupakan unsur harga pokok pada akhir periode. FMO untuk unit yang terjual dialokasikan sebagai expenses atau bahan tercantum dalam nilai COGS. FMO untuk unit yang belum terjual dialokasikan sebagai aset tercantum dalam nilai persediaan akhir. FMO dalam persediaan akhir ini baru menjadi expense pada periode berikutnya setelah produk terjual. Sedangkan pada metode variable costing, FMO bukan merupakan unsur harga pokok. Pada akhir periode, seluruh FMO yang terjadi dialokasikan sebagai expense atau disebut period cost atau fixed cost. Selanjutnya akan membahas tentang contoh soal. Di sini kita ada soal dari PT Bailan. Jadi PT Bailan memproduksi sebuah produk yang dijual dengan harga 150.000 per unit. Perusahaan menggunakan standar cost dalam menetapkan harga pokok produksi per unit, dan seluruh penyimpangan di atas biaya produk tersebut langsung dibebankan pada perkiraan COGS. Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode FIFO. Berikut adalah data selama tahun 2022. Boleh di next saja, nanti kita bahas soal. Jadi kita akan bahas tentang PT Bailan. Jadi ini secara standar cost, jadi BL atau bahan langsung itu 50.000, UL-nya 30.000, VMO-nya sebesar 10.000, FMO-nya sebesar 10.000. Terus jadi selama periode ini itu rekeningnya sebesar 155.000 didapat dari 110% dikali 50.000, terus naik sebesar 4.000, itu UL untuk UL-nya, jadi total 34.000. Setelah itu FMO-nya naik 110%, dari 10.000 jadi 11.000. Setelah itu timbullah AC sebesar 100.000, DC sebesar 1.000, FMO 90.000, AC 110.000, DC 110.000 dikurang FMO, jadi hanya 100.000. Setelah itu ada tingkat kegiatan anggaran selama 2021 itu sebesar 100.000 unit. Setelah itu ada tingkat kegiatan anggaran tahun 2022 itu sebesar 120.000 unit, itu didapat dari 120% dikali 100.000. Setelah itu ada FMO anggaran tahun 2021 itu sebesar 1 miliar, itu didapat dari 100.000 unit dikali 10.000. Lalu FMO anggaran tahun 2022 itu sebesar 1,2 miliar, itu dari 1 miliar ditambah 200 juta. Lalu FMO rate tahun 2022 sebesar 10.000, didapat dari 1,2 miliar tadi dibagi dengan 120.000 unit. Itu ada kita akan bahas tentang ledger-nya, itu ada FG awal itu 55.000 unit. Itu di sisi kanan di sisi penjualan itu ada 110.000 unit, dan tadi kan kita ada bahas tentang produksi itu 115.000 unit, satu persen akhirnya 10.000 unit, jadi total FG-nya itu untuk awal 120.000 unit, di penjualan juga 120.000 unit. Kita akan membahas tentang MC variance-nya atau penyimpangannya. Dari DMV itu sebesar 10 juta itu favorable, terus dari DLV-nya itu sebesar 10 juta juga itu unfavorable. Tentu VMO-nya, VMO VAR-nya EV sebesar 20 juta, BV VMO-nya sebesar 10 juta, itu unfavorable. Terus FMO VAR-nya dari sisi VV itu adalah 50 juta, dan BV FMO-nya itu minus 10 juta. Total itu dikurang jadi 40 juta, itu unfavorable juga. Setelah itu kita akan bahas PT Bailan menurut absorption costing. Jadi yang pertama itu ada sales sebesar 16,5 miliar didapat dari 110.000 dikali 150.000. Satu COGS FG awal itu didapat dari unit awal dikali standar cost aktual. Standar cost awal itu sebesar 5.000 dikali 100.000 jadi 500.000. Setelah itu ada COGM itu didapat dari unit produksi dikali standar cost AC itu selama periode, jadi 115.000 dikali 110.000 totalnya adalah 12,650 miliar. Terus GAFS-nya didapat dari 500 juta itu ditambah dengan 12.650, jadi totalnya 13.150. Ketika kita dapat FG akhir itu dapat dari unit akhir dikali standar cost AC selama periode itu sebesar 1,1 miliar. Itu kita dapat COGS at normalnya itu dikurang dari 13.150 dikurang 1 miliar tadi. Setelah itu COGS at normal, dapatlah COGS at normalnya. Habis itu kita akan bahas tentang variance-nya. Yang pertama di DMV sebesar 10 juta itu favorable, terus DLT-nya sebesar 10 juta unfavorable, FMO variance-nya sebesar 10 juta unfavorable juga. Habis itu FMO variance-nya itu sebesar 40 juta unfavorable juga. Jadi total variance sebesar 50 juta itu unfavorable. Setelah itu COGS aktual
itu COGS at normal ditambah COGS total variance. Habis itu gross profit itu sales dikurang COGS at actual. Jadi operating expense itu atau komisi penjualannya itu 2% dikali sales, totalnya adalah 330 juta. Itu adalah fixed SGA itu sebesar 500 juta. Jadi total OPEX adalah 330 ditambah 500 setelah 880 juta. 830 juta, sorry. Jadi NPBT atau gross profit OPEX-nya itu sebesar 3,570 miliar. Oops. Itu kita akan bahas PT Baelan secara direct costing. Yang pertama ada sales itu sebesar 16,5 M tadi. Lalu ada variable COGS dapat dari FG awal. Unit awal dikali standar cost awal itu 5.000 dikali 90.000 totalnya 450 juta. Habis itu COGM dapat dari unit produksi dikali standar cost selama periode itu 115.000 dikali 100.000 totalnya 11,5 miliar. Ditambah kita dapat JFS-nya itu sebesar 11 dan 50 miliar. Habis itu FG akhir itu unit akhir dikali standar cost selama periode itu 10.000 dikali 100.000 totalnya 1 miliar. Setelah kita dapat variable COGS at normal itu didapat dari JFS-nya dikurang dengan FG akhir dapat 10,950 miliar. Setelah itu kita akan bahas tentang variance-nya. Yang pertama ada DMV itu sebesar 10 juta favorable, DLV sebesar 10 juta itu unfavorable, FM variance sebesar 10 juta itu unfavorable juga. Jadi total variance-nya adalah 10 juta unfavorable. Ketika kita akan dapat variable COGS atau aktual itu sebesar 10,960. Setelah itu sales tadi di atas itu akan dikurang dengan variable COGS atau aktual itu dapat manufacturing margin sebesar 5,5 miliar. Setelah itu kita akan bahas tentang variable operating expense-nya. Itu komisi penjualannya sebesar 330 juta dan ada contribution margin itu didapat dari manufacturing margin dikurang dengan variable operating expense. Jadi totalnya adalah 5,210 miliar. Satu kita membahas fixed cost-nya, fixed cost MO aktual itu sebesar 1,190 miliar, fixed OPEX-nya itu 500 juta, ditambah kita dapat total FC-nya itu sebesar 1,690 miliar. Terus habis itu kita dapat NPBT-nya itu caranya adalah contribution margin dikurang dengan FC, totalnya 3,520 miliar. Nah, jadi analisanya adalah perbedaan antara laba AC dan DC. AC itu 3570, DC itu di 3520. Boleh di next. Itu kan bahas tentang PT Upiah. Jadi PT Upiah memproduksi sebuah produk yang dijual dengan harga 200.000 per unit. Perusahaan menggunakan standar cost di dalam menetapkan harga pokok produksi per unit dan seluruh penyimpangan biaya tersebut dibandingkan pada perkiraan COGS. Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode FIFO. Jadi kita ada data-data untuk soal PT Upiah pada tahun 2023. Terlihat kita khusus costing, variable costing, throughput costing untuk tahun 2023 dan jelaskan perbedaan laba antara tiga metode tersebut. Next. Nah, pertama kita akan bahas untuk inventory costing dari PT Upiah. Standar cost itu adalah BL awalnya sebesar 50.000, UL sebesar 25.000, PMO sebesar 15.000 dan FMO sebesar 10.000. Nah, untuk BL ini ada kenaikan 5.000 jadi 55.000. Terus untuk UL juga ada kenaikan jadi 30.000, kenaikan 5.000. Lalu itu VMO juga ada kenaikan sebesar 5.000 jadi 20.000. Jadi total untuk AC-nya itu ada 115.000. Dan untuk DC itu adalah 105.000. Nah, jadi tingkat kegiatan anggaran untuk 2022 itu sebesar 50.000 unit. Tingkat kegiatan anggaran pada tahun 2023 itu adalah sebesar 60.000 unit, didapat dari 120% dikali 50.000. Setelah itu FMO anggaran tahun 2022 itu sebesar 500 juta, didapat dari 50.000 dikali 10.000. Setelah itu FMO anggaran tahun 2023 dapat dari 500 juta plus 100 juta total jadi 600 juta. Satu FMO rate 2023 sebesar 10.000 didapat dari 600 juta dibagi 60.000. Jadi kita akan bahas tentang FG-nya yang awal dari 500 unit. Terus untuk sales-nya di bagian sebelah sisi kanan ada sebesar 50.000 unit. Dan total produksi itu 51.000 unit. Pada akhir penjualan ada 1.500 unit. Jadi totalnya 51.500 unit. Itu akan bahas tentang penyimpangan MC variance, MO variance-nya itu VMC variance-nya sebesar 10 juta unfavorable, MC variance-nya 90 juta unfavorable, lalu BVFMO-nya itu 10 juta itu favorable. Next. Selanjutnya kita akan membahas PT Upiah itu menurut absorption costing. Yang pertama itu ada sales sebesar 10 juta didapat dari 50.000 dikali 200.000.
Setelah itu kita masuk ke COGS, itu ada FG awal 500 dikali 100.000 jadi 50 juta. Terus COGM 51.000 dikali 115.000 jadi 5,865 miliar. Itu kita dapat GEFS dapatnya dari FG awal ditambah COGM. Setelah itu kita dapat lagi FG akhir sebesar 1.500 dikali 115.000 jumlahnya 172.500. Dan yang kita dapat COGS normal hasil dari pengurangan GFS dan FG akhir. Setelah itu ada variance. MC variance ini total 90 juta itu unfavorable. Terus total variance-nya itu 90 juta juga. Habis itu COGS aktualnya itu 55832.500 itu didapat dari atas. Habis itu gross profit-nya itu sebesar 4167500. Setelah itu operating expense-nya itu dapat dari komisi penjualan 200 juta. Itu adalah 2% dikali sales. Setelah itu fixed SG&A-nya adalah 500 juta dan kita dapat total OPEX sebesar 700 juta dan juga PBT sebesar 3.467.500. Setelah itu kita akan bahas untuk metode direct costing-nya. Itu ada sales besar 10 juta, itu ada variable COGS di awal tuh 500 dikali 90.000, itu adalah 45 juta, COGM 51.000 dikali 105.000 itu 5,355 miliar. Itu GFS itu sekitar 5,4 miliar itu didapat dari FG awal tambah COGM. Setelah itu ada FG akhir 1.500 dikali 105.000 jadi 157.500. Habis itu kita dapat variable COGS normal atau penambahan dari GFS tambah FG akhir. Setelah itu hasilnya adalah 5.242.500. Habis itu ada variance, kita bahas TMC variance-nya. Itu ada 10 juta unfavorable, setelah total variance-nya adalah 10 juta. Terus variable cost at actual itu 5.252.500. Setelah itu ada manufacturing margin, dia dapat dari hasil pengurangan antara variable cost at actualnya dikurang dengan sales dan lain-lainnya. Habis itu ada variable operating expense itu dari komisi penjualan sebesar 200 juta, contribution marginnya sebesar 4.547.500. Berarti ada fixed cost, fixed MO aktual itu 590 juta, itu ada fixed OPEX sebesar 500 juta. Jadi dapat total FC-nya itu sebesar 1.090 juta. Itu dapat NPBT dari itu pengurangan tadi itu sebesar 3.457.500. Jadi analisanya itu perbedaan antara laba antara AC dan DC itu AC itu sebesar 3.467.500 dan DC itu sebesar 3.457.500. Jadi ada transfer out juga dan sebesar 15 juta, transfer in sebesar 5 juta. Ya. Selanjutnya saya akan Tuhan menjelaskan Yesus. tentang PT Tuhan Yesus banyak banget. Tolong Surya di mute. Sekarang saya akan menjelaskan tentang PT Karya Jaya. Di sini tuh sales-nya tuh sales-nya itu 48.700 dikali dengan 48.700 dikali 23.000. Hasilnya tuh 1 M 120 juta. Terus COGS-nya FG awalnya itu 45.360, COGM-nya 936.000. Sini juga ada GAFS, itu hasil penambahan dari FG awal sama COGM, itu hasilnya 1M 333.296.000. FG akhirnya itu 66.264.000. Jadi COGS normalnya itu ada 967.032.000. Itu hasil pengurangannya dari GFS sama FG akhir. Selanjutnya saya menjelaskan tentang variance-nya. Itu VMC variance itu ada 10.300.000, BM FMO itu 2.400.000. Terus ada total variance-nya itu 14.284.000. COGS actual itu 981.316.000. Jadi gross profit-nya itu kita kurangi jadi 138.784.000. Selanjutnya operating OPEX atau operating expense itu ada variable OPEX-nya itu ada 41.355.000 hasil dari 850 kali unit sales-nya. Terus ada fixed OPEX itu 90 juta. Jadi total OPEX-nya itu 131.355.000. Jadi MPBT-nya jadi 7.389.000. Next. Ini tadi harusnya PT Karya Jaya sebelum soalnya.
Next. Nah, sekarang PT Karya Jaya direct costingnya. Jadi salesnya itu ada 101M, 120 juta, 100 ribu. Variable COGS-nya, FG awalnya itu 39 juta, 760 ribu. COGM-nya itu 890 juta, 520 ribu. GFF-nya 930 juta, 280 ribu asal dari penambahan. FG akhirnya itu 59 juta, 730 ribu. Variable COGS-nya itu COGS normalnya 870 ribu, 870 juta, 550 ribu. Selanjutnya variance-nya, VMC variance-nya itu 10 juta 300 ribu. Total variance-nya 10 juta 300 ribu, UF, unfavorable. Variable COGS and actual itu ada 880 ribu, 800 juta, 850 ribu. Jadi manufacturing margin-nya jadi 239 juta 250 ribu. Selanjutnya ada variable operating expense. Variable OPEX itu 41 juta 355 ribu. Jadi kontribusi marginnya pengurangan dari manufacturing margin sama variable OPEX itu jadi 197 juta 855 ribu. Ya, jadi ada fixed asset, fixed cost. Itu fix MO aktualnya itu 101.400 juta, fix OPEX-nya 90 juta, total FC-nya itu 191 juta 400 ribu. Jadi MPBT-nya itu 6 juta 455 ribu. Jadi analisa yang kita dapat, jadi perbedaan laba antara AC dan DC, AC-nya itu 7 juta 389 ribu, DC-nya 6 juta 455 ribu. Kita kurangin, dapat 934 ribu. Jadi transfer out-nya itu 6 juta 534 ribu, transfer in-nya 5 juta 600 ribu. Yang kita dapat 934 ribu, sama dengan perbedaan laba antara AC dan DC. Next. Selanjutnya kita akan bahas tentang relevan. Jadi, special tactical decision making, pengambilan keputusan taktis atau khusus, mencakup pemilihan di antara berbagai alternatif keputusan dalam jangka pendek dan terbatas. Pengambilan keputusan khusus berkaitan dengan pemanfaatan kapasitas produksi yang masih menganggur atau belum digunakan, idle capacity, agar laba jangka pendeknya dapat ditingkatkan. Terus juga keputusan taktis, ini merupakan tindakan skala kecil yang tidak mengganggu tujuan keseluruhan perusahaan dalam jangka panjang. Next slide. Maka pengambilan keputusan taktis ini harus mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Tujuan perusahaan dari strategic decision making adalah menciptakan long-term competitive advantage. Next. Ini ada informasi dan proses keputusan. Jadi manajer biasa mengikuti model keputusan untuk memilih di antara berbagai tindakan. Yang pertama itu ada model keputusan. Ada metode formal untuk membuat pilihan yang sering kali melibatkan analisis kuantitatif dan juga kualitatif. Anggota manajemen menganalisa dan menyajikan data yang relevan untuk memadu keputusan manajer. Dan juga manajer menggunakan proses pengambilan keputusan 5 langkah untuk membuat keputusan ini. Next slide. Dari 5 keputusan ini kita ada prosesnya. Yang pertama tuh ada identifikasi masalah dan ketidakpastian. Dapatkan informasi. Yang ketiga tuh buat prediksi tentang masa depan. Yang keempat, buat keputusan dengan memilih di antara alternatif, menghitung biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatifnya. Yang terakhir ada terapkan keputusan, evaluasi kerja, dan pelajari. Next slide. Jadi pemilihan alternatif dan pemilihan alternatif khusus tersebut hanya biaya dan pendapatan yang relevan terhadap keputusan yang harus dipertimbangkan. Jadi relevant information has ada 2 karakter. Yang pertama tuh mempunyai nilai di masa depan. Yang kedua tuh adalah nilainya berbeda di antara berbagai alternatif keputusan. Dan pengambilan keputusan khusus dapat diterima atau dipertanggungjawabkan jika meningkatkan atau menambah laba perusahaan secara kuantitatif. Biaya relevan itu harga pokok sama dengan harga minimum. Jika special order hanya menggunakan idle capacity, kapasitas yang menganggur saja, maka biaya relevan untuk special order adalah biaya variabel yang berkaitan dengan order khusus.
kepada special order tidak dibebani biaya, tetapi karena seluruh biaya tetap yang terjadi dibebankan kepada penjualan reguler atau eksternal. Lalu juga jika untuk memenuhi special order jadi pengorbanan penjualan reguler, maka biaya relevan dan special order adalah biaya variabel yang berkaitan dengan order tersebut ditambah dengan opportunity cost penjualan reguler yang dikorbankan. Slide. Jadi jika untuk order khusus tersebut diperlukan tambahan peralatan produksi baru yang khusus untuk order khusus tersebut, maka dalam menghitung biaya relevan untuk order khusus tersebut perlu ditambahkan atau dibebani tambahan biaya tetap dari sarana produksi yang digunakan untuk order khusus tersebut. Sekarang kita akan memasuki contoh soal tentang relevan. Jadi di sini ada contoh soal dari PT Jaya Dipa menghasilkan produk matras yang diberi nama Vina. Selama ini produk Vina dijual ke pasar eksternal dengan harga 75.000 dengan total penjualan tahun 2024 mencapai 9M. Total kapasitas yang dianggarkan itu ada 150.000 unit per tahun, jumlah penjualan, jumlah produksi. Ini ada data-datanya. Jadi di sini kita ada 4 yang ditanyakan. Yang pertama tuh hitungan harga jual minimum yang ditetapkan oleh PT Jaya Dipa. Yang kedua, apakah permintaan CV Merdeka akan dipenuhi oleh PT Jaya Dipa? Kita berikan alasannya. Yang ketiga, apakah permintaan CV Merdeka 40.000 unit, 58.000 unit akan dipenuhi oleh PT Jaya Dipa jika beban pengiriman ditanggung oleh PT Jaya Dipa? Berikan alasannya juga. Yang terakhir tuh ada kita disuruh faktor-faktor kualitatif apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menerima suatu order khusus. Kita langsung bahas soal jawabannya. Jadi di sini PT Jaya Dipa kapasitas anggaran yang diketahui itu ada 150.000 unit per tahunnya. Terus juga penjualan eksternal itu 9 juta dibagi dengan 75.000. Jadi kita dapat 120.000 unit per tahun. Kapasitasnya 30.000 unit per tahun. Jumlah volume penjualan, jumlah volume produksi itu 120.000 unit per tahun. Dari kita dapat dari data fleksibel budgetnya, jadi 18,45 juta dikurang 16,5 juta, kita bagi dengan 120.000 dikurang dengan 80.000. Jadi FMO rate-nya kita dapat 6.000 per unit. Total anggaran FMO-nya kita dapat jadi 1.845 juta sama dengan A ditambah 120.000 dikali dengan 6.000 A. Jadi kita dapat 1.125 juta per tahunnya. Jadi anggaran FMO-nya kita dapat 1.125 juta per tahun. Dari data biaya penjualan eksternal, ini kita dapat bahan langsungnya itu kita dapat 24.000, upah langsungnya kita dapat 16.000. 16.000 dapat dari 1.120 juta kita bagi sama 120.000. Jadi kita dapat FMO-nya 6.000. Total FMO-nya kita dapat 1.125 juta per tahun. Variable operating expense-nya kita cari dari komisi penjualan eksternal itu kita dapat 4.200. Beban pengirimannya kita dapat 1.800. Beban penjual VAR lainnya kita dapat 800. Beban umum admin VAR itu kita dapat 3.500. Jadi fixed operating expense-nya itu 684 juta per tahun. Sunk cost-nya jadi 25%. Jadi jawaban nomor 1 itu kita bisa dapat kapasitas anggarannya 150.000, penjual eksternal itu 120.000, jadi kita dapat idle capacity jadi 30.000 unit per tahun. Permintaan CV Merdeka itu 25.000 unit, 55.000 unit FOB shipping point. Jadi kita mendapat permintaan tersebut dapat dipenuhi seluruhnya dari idle capacity. Next slide. Kita sekarang cari biaya relevan untuk order khusus. Kita dapat bahan langsung itu 24.000, upah langsung 16.000, FMO-nya 6.000. For operating expense-nya itu 800,
beban umum admin VAR itu 2.275. Biaya pemasangan logo itu 2.000. Biar relevan untuk order khusus kita dapat jadi 51.075. Tertulis bahwa biaya pemasangan logo ini 100 juta dapat digunakan untuk 50.000 unit. Biaya pemasangan logo per unitnya 100 juta, kita bagi dengan 50.000, kita dapat 2.000. Biar relevan, itu harga pokok sama harga jual minimum. Maka harga jual minimum yang ditetapkan untuk order khusus itu 51.075 sebesar biaya relevannya. Itu untuk jawaban nomor 1. Kita nyari untuk jawaban nomor 2. Jadi biaya relevan order khusus itu sama dengan harga pokok itu 51.075. Harga jualnya itu 55.000. Jadi laba yang kita dapat itu 3.925. Keputusannya itu permintaan order khusus CV Merdeka dapat diterima oleh PT Jaya Dipa karena menambah laba sebesar 98.125.000. Next. Kita sekarang cari untuk jawaban nomor 3. Jadi, jika beban pengiriman ditanggung oleh PT Jaya Dipa, syarat pengirim FBOB destination. PT Jaya Dipa kapasitas anggarannya 150.000 unit per tahun. Penjual eksternalnya itu 120.000 unit. Idle capacity-nya 30.000 unit. Permintaan order khusus CV Merdeka itu 40.000 unit. 58.000 unit dipenuhi dari idle capacity 30.000 unit. Jadi kita dapat tuh total champion extend dikorbankan sebesar 10.000 unit dikali 18.700 sama dengan 187 juta biaya relevan untuk order khusus CV Merdeka. Next slide. Jadi bahan langsungnya itu 24.000, upah langsung 16.000, FMO-nya 6.000, VAR operating expense-nya itu 1.800, beban penjual VAR lainnya itu 800, beban umum admin VAR itu 65% dikali dengan 3.500, itu hasilnya 2.275. Biaya pemasangan logo itu 2.000, opportunity cost itu 4.675. Jadi laba yang kita dapat tuh 450 PU. Jadi keputusannya itu permintaan order khusus CV Merdeka diterima karena menambah EBT sebesar 40.000 dikali dengan 450, itu hasilnya 18 juta. Sekian video pembelajaran dari kelompok 3 tentang ACDC dan juga relevan. Sekian video pembelajaran kami. Terima kasih.